pria lokal tidak kurang berani mendekati judo. Pria. Pikir nggak dengan pria asing gitu? Seperti mungkin ada menjadi asumsi masyarakat banyak kalau wanita perempuan aktivis itu Iya. pria seperti sungkan mendekati atau sebenarnya nggak seperti itu. Ada stereotip seperti Ada itu ya. stereotip seperti itu. Orang-orang mengeneralisasi soal ya perempuan itu jangan terlalu dominan atau terlalu aktif, takutnya Gitu. telat gitu Apalagi ya. sekarang lagi S2 juga kan? Sudah selesai. Sudah Sudah selesai. Oke, jadi ini kita ngobrol-ngobrol dulu lah ya sebelum Oke. masuk ke topik yang ingin saya ngobrolkan. Dulu kalau nggak salah Cudo pernah mendapat Eagle Award ya? Dulu itu masa S1 pas kuliah. Itu ajang film nasional. Nasional. Pembuatan film dokumenter yang mengangkat isu lingkungan. Nah, waktu itu isu lingkungan terkait pengoboman ikan di salah satu wilayah di Aceh Besar gitu. Ketika itu saya di Walhi ya. Iya. Judo jadi Kita sempat kayak konsultasi juga untuk topik ini. Iya, Judo aktif Walhi. Waktu itu masih lagi muda-muda ya. Iya, masih aktif jadi sahabat wali iya, di komunitas-komunitas gitu. Berarti dari situ terus kalau nggak salah Judo sempat dapat apa itu ya yang semacam beasiswa atau apa yang ke Itu Bali itu academic fellowship. Academic Fellowship. Academic Fellowship yang Southeast Asian Leaders Initiative YSEALI. Itu belajar short course di Amerika sama di Amerika ya. jadi kayak student leader di bidang lingkungan yang punya inisiatif untuk gerakan-gerakan lingkungan gitu selama 5 minggu di sana. Tapi kita dibagi beberapa site negara, jadi nggak cuma di satu state aja, state bagian, tapi beberapa. Jadi lumayan lah bisa belajar dari beberapa state. Wah, menarik sekali ya. Lumayan bisa belajar Belajar ke Amerika, jalan-jalan ya. Belajar sambil cari pengalaman juga. Makanya akhirnya berlabuhnya juga di lingkungan terus gitu. Jadi Dari awal sejak kuliah. Jalurnya ini udah pas lah ya dari pembuatan film lingkungan, kemudian dapat fellowship ke Amerika untuk mempelajari lingkungan selama Syukurnya 5 seperti bulan. itu. Kemudian selepas S1 Judo menempuh S2 juga di bidang lingkungan ya. Udah selesai? Sudah. Apa tesisnya? Tesisnya tentang apa? Tesisnya soal risiko konflik gajah. Oke. Ya, karena kan memang memang dekat sekali kerjaan dengan soal mitigasi konflik gajah manusia seperti itu. Jadi memang diangkat. Saya kan kuliahnya S2-nya manajemen lingkungan, pengelolaan lingkungan. Di Unsiah ya? Di Syakuala. Akhirnya kepikir untuk ngangkat tesis yang kaitannya bagaimana pengelolaan konflik. Jadi analisis resiko antara melihat seberapa sih tingkat resiko konflik gajah dan manusia di wilayah. Saya ambil site Pesangan gitu. Okay. Jadi itu yang wilayah diangkat. Kerja WWF juga kok. Iya, wilayah kerja juga sekaligus. Boleh nanya umur nggak? Oke. Kalau ditebak bisa nggak? Kira-kira berapa ya? Berapa ya, Mbak? Aduh, kalau kelewatan saya juga nih. Ya, jangan. Ya. Gini maksudnya kan Bebas. Masih Kira-kira single, berapa? Tadi masih single ya. Iya. Terus ini nggak? Nah ini saya kok susah jadi ngomong. Ekspektasi umurnya berapa? Harusnya. Oke. Bagusnya nggak usah kita ngomongin lah masalah umur. Itu kita gini. skip aja. Skip aja. Nah, menyangkut stereotip yang tadi Cudo katakan, aktivis perempuan apa ya enak kita bilang, nanti takutnya pada marah semua nih ya, agak sensitif. Segan pria mendekati aktivis perempuan. Itu apa benar itu? Kalau mungkin menurut pengamatan soal generalisasinya kayak bisa dikatakan mungkin ya orang-orang bilang perempuan ya nggak usah terlalu berpendidikan tinggi atau terlalu berkarir, fokus karir terlalu lama gitu ya. Ya konteksnya ya balik lagi kita kalau saya rasa sih kita kalau udah punya sesuatu input yang baik untuk diri sendiri, pasti juga kita akan bertemu dengan hal yang baik ke depannya. Jadi nggak ada yang perlu ditakutkan juga, dan orang-orang yang akan berhadapan dengan kita harusnya tidak memandang ini satu begini, hal. Iya.
persoalan aktivis perempuan itu kan bukan sekedar kerja loh, saya rasa. Tapi aktivis perempuan nih kan level pemikirannya emang agak sedikit, agak lebih lebih lah dibanding dengan kebanyakan orang yang kerja tempat-tempat biasa lah gitu kan. Benar. Karena kan kalau di aktivisme tuh kita kan dituntut untuk berpikir terus, untuk mencapai kondisi-kondisi ideal kan. Kita selalu berpikir ini idealnya gimana. Makanya sering orang menyebutkan aktivis itu orang yang idealis ya kan. Idealis, Nah, itu bikin pria-pria bisa jadi keder gitu kan, jadi segan nih kan. Apalagi kalau atau tadi apa sebutnya male gitu ya. Apanya? Yang apa? Male dominated atau gimana? Female ya, Female. Alpha female. Alpha female. Iya istilah alpha seperti female ya. itu ya. Jadi mungkin pria-prianya menjadi terasa terintimidasi ya. Ada tuh dari pengalaman Judo gitu. Apa ya yang tadi disebutin juga soal pemikiran cewek-cewek atau perempuan-perempuan yang aktif, yang mereka memang bekerja karena dorongan inisiatif seperti itu ya. Yang akhirnya mereka lebih berpikir sangat idealis dan ada kriteria atau standar yang nggak meet gitu. Nah itu yang mungkin menjadi trigger mungkin ya, ketika orang-orang sudah punya satu pemikiran yang katakanlah broad minded atau dia juga sudah punya pengalaman yang banyak. Nah ketika bertemu orang-orang yang tidak meet dengan pemikiran dia, itu akhirnya juga disitulah tidak ada satu koneksi yang link atau yang cocok gitu. Itu contohnya apa tuh misalnya? Contohnya ya konteksnya misal kita bertemu dalam kaitan kalau kita ngomongin mencari partner lah ya, partner karena tadi ya disinggungnya soal partner atau pasangan. Tentu ya orang-orang yang udah punya satu pengalaman yang banyak dan dia sudah bertemu banyak hal, dia pengen satu orang yang punya support system atau partnership yang tipikal yang mendukung gitu sebagai seorang partner. Jadi tidak merasa si laki-laki ini lebih terintimidasi karena pemikiran perempuan yang sangat-sangat kompleks gitu. Tapi ada take and give ataupun proses sharing yang connect gitu ya. Pernah nggak berada di situasi yang seperti itu? Misalnya gimana ya katakan? Misalnya Judo bersama pria gitu ya. Oke kan ini memang belum berumah tangga, mungkin teman atau apa. Kemudian dalam perbincangan si pria ini merasa Judo ini ketinggian ngobrolnya, atau Judo merasa si laki ini cuma segitu aja atau gimana? Ada nggak pernah merasa dalam situasi seperti itu? Seringnya sih kalau dalam keseharian saya tipikalnya lebih cair sebenarnya, lebih cair aja, lebih cair, lebih lebih bisa beradaptasi dengan orang-orang yang baik itu orang baru atau ataupun dia itu lebih dalam segi apapun misalkan ya kita bisa ketemu, jadi bisa ini aja sih. Pernah juga pengalaman belum kenal tapi masih dalam tahap pengen dikenalin, cuman pas taunya kita backgroundnya seperti ini sudah, sementara dia belum, akhirnya mundur duluan gitu. Jadi mundur maksudnya gimana? Ya udah nggak mau tidak mau berkenalan untuk bisa. Karena apa tadi? Karena tahu backgroundnya sudah studinya mungkin sudah magister dan kerja sudah magister juga. Iya, tapi cowoknya belum. Oh, cowoknya yang mundur. Iya, cowoknya yang mundur. Oh, cowoknya yang mundur. Konteksnya itu. Jadi cowoknya mundur duluan karena menganggap ceweknya mungkin lebih. Ini seperti premis kita di awal lah ya. Kalau pria melihat wanita udah levelnya di atas dia merasa itu ya. Iya. Banyak pria menemukan pria seperti itu. Itu belum, masih beberapa tapi enggak yang tidak dominan sih. Karena rata-rata juga sama ini ketemunya selevel sebenarnya. Berarti ya mungkin bisa mencari pasangan dari sesama kalangan aktivis atau gimana?
Akhirnya ketemu. Biasa seperti itu ya. Seperti itu. Kalau misalkan ya dilihat dari pengalaman, memang circle kita di mana kita sering ketemu, ya biasanya sih ketemunya juga di situ juga. Tapi karena kan kalau sistem pertemanan sekarang kan udah broad ya, udah lebih luas. Ya pastinya kita bisa ketemu dari jejaring yang lain-lain juga. Saya rasa juga nggak limit di situ aja sih Atau pertemanan mungkin kan kita. ada ya perasaan, wah ini saya udah aktivis, masa sama aktivis lagi, ntar di rumah ngomongin itu lagi. Iya agak ini ya, ada sense of apa namanya ya, lebih merasa power ya. Kayak Gimana? punya misal kayak tadi Pak Nizar sebutin ini ketemunya sama sesama ini, jadi dia merasa oh aku tuh lebih paham, dan si cowoknya juga punya pemikiran yang sama, dia juga lebih merasa lebih punya andil gitu, lebih paham dalam konteks apapun. Nah akhirnya kan mix ada hal yang enggak sinkron, maksudnya nggak relevan gitu, karena gengsi atau ego yang tinggi antara dua belah pihak. Kalau dua-duanya aktivis, dua-duanya punya pendapat atas satu isu gitu ya, di rumah bisa berdebat terus jadinya. Asal ya kalau konteksnya mereka tidak bisa saling memahami, karena kan sebenarnya komunikasi itu sangat penting ya. Berkomunikasi atau mencoba untuk. Saya ada cerita nih satu kan. Ada seorang teman ini orang biasa mungkin, dia menceritakan tentang temannya yang seorang aktivis. Teman saya ini perempuan, saya nggak akan sebutkan nama lah ya kan. Nah dia mungkin karena kemandirian yang kuat, dia pernah mengatakan, saya tuh kalau pagi nggak saya buat kopi untuk suami saya gitu. Karena tugas itu buat kopi itu bukan tugas pokok seorang istri gitu. Dia kan bisa buat sendiri gitu. Nah seperti itulah. Nah kalau kita dengan norma masyarakat Aceh seperti ini, kayaknya aneh gitu ya pemikiran seperti itu. Kalau menurut itu gimana gitu? Iya ya. Jadi hal-hal yang seharusnya jadi rules-nya istri dianggap. Nah menurut dia itu bukan rules-nya istri. Iya. Tapi secara general di Aceh kan itu menganggap rules-nya istri. Nah sementara ya kita yang udah punya satu mindset perspektif gender yang diusung ke depan gitu, maksudnya punya mindset untuk mendorong kesetaraan. Sebenarnya kan juga itu bukan harus dipatokan jadi rulesnya wanita. Dan pada hakikatnya bisa aja kalau bisa. Kok saya pribadi sih saya nggak permasalahkan siapa yang membuat kopi atau sarapan, tapi kan di masyarakat awam hal-hal yang daily life yang terjadi di kehidupan sehari-hari, kalau misalnya tidak dilakukan oleh seseorang yang dianggap itu adalah tugas dia, kan bisa jadi terjadi chaos lah itu, jadi perbincangan kan. Nah, misalnya kalau di sisi pria ada juga tuh, misalnya pria kan nggak biasa tuh ditugasin nyapu, misalnya menyapu-nyapu rumah, nah tiba-tiba nanti disuruh nyapu gitu kan. Nah, ini kan sesuatu yang unik ya. Jadi sesuatu yang unik, dan juga sering di kalangan orang-orang terdekat juga ya yang udah berkeluarga. Saya juga menjumpai beberapa karakteristik seperti ini, kayak misalkan suaminya yang di rumah jaga anak, suaminya juga yang mensupport kegiatan rumah tangga, sementara istrinya yang kerja gitu. Belum melihat langsung. Sudah lihat langsung. Kerjasama itu terjadi gitu dalam rumah tangga. Di keluarga Cudo sendiri gimana? Kalau sama ini masih standar seperti yang norma sosial. Norma sosial. Bapak udah almarhum ya. Tapi dulu kalau bapak ke kantor, ibu di rumah. Tidak ada sesuatu yang lain ya. Tapi kan sekarang mungkin orang-orang juga sudah lebih memahami, tidak menjadi satu hal yang dilihat tabu kalau misalkan ada laki-laki yang tinggal di rumah, dia mencoba mengambil peran dari istrinya seperti itu. Tinggal di rumah nih maksudnya nggak kerja atau gimana? Ya artinya sama-sama bekerja, mungkin berganti peran sesekali, menjadi support system, artinya tidak selalu semuanya istri, semuanya istri ataupun
ya apa ya, istri harus di rumah aja. Nah itu juga ya yang pengen kalau menjadi satu, saya rasa juga itu kriteria penting juga, orang-orang harus paham soal kesetaraan, soal perspektif dari peran perempuan Kesetaraan dan ya. laki-laki Saya nggak ahli masalah kesetaraan. Tapi gini Oke. kalau misalnya mungkin pria lokal tidak kurang berani mendekati judo, ada pikir nggak dengan pria asing gitu? produk Pria asing, produk oke. asing ya. Karena ini beberapa hari yang lalu saya punya teman wanita junior dia dipersenting oleh pria Turki. Oke. Dan setelah dia dipersenting oleh pria Turki, beberapa hari kemudian saya baca di koran ada wanita dari Aceh Selatan kalau nggak salah juga dipersenting oleh pria Turki. Oke. Nah, mudah-mudahan habis podcast ini juga saya dipersenting oleh pria. Nggak. Kalau pendapat juga gimana? Tertarik nggak dengan pria asing gitu? Secara normatif lah misalnya. Iya, secara normatif atau secara pengalaman? Kalau Kalau ada pengalaman boleh juga. secara pengalaman, bahkan secara normatif, kalau dari pengalaman sendiri juga, kalau jodoh sendiri sih lebih Mencintai produk lokal. mencintai produk luar sebenarnya. Produk luar, oke. Nah, alasannya kenapa? Itu tadi dari cerita awal soal keterbukaan dan bermain Open minded mungkin minded ya, lebih gitu. terbuka kali ya. Emang sih yang saya baca mungkin kebiasaan di negara mereka yang terbiasa membicarakan semua hal dengan terbuka. Iya gitu benar, ya. itu dia. Ya. Jadi lebih setidaknya di atas kertas judo lebih kalau ada pilihan asing Asing lokal. ya milih yang asing gitu ya, kira-kira seperti itu ya. Ya ampun, iya nggak ada salahnya juga kan untuk apakah yang tadi orang-orang yang udah bertemu dengan mix culture, nah akhirnya juga akan lahir mix culture ataupun kita juga bisa belajar banyak dari negara luar. Iya, Nah, tidak hanya kalau konteksnya di sini kita udah punya teman banyak, tapi kalau kita coba melihat lebih jauh atau step farther lah, bisa menemukan relasi-relasi yang lebih banyak dan lebih luas konteksnya, kenapa enggak untuk berkenalan dengan gitu ya. orang-orang luar. Bisa Mereka jadi juga. nanti apa disebut istilahnya masyarakat kosmopolitan ya gitu ya. Itu gimana? Maksudnya ya yang wanitanya orang Aceh, lakinya orang entah dari negara mana, nanti kerjanya di mana gitu, di negara mana gitu ya. Dan itu kan pernah terjadi ya, banyak terjadi di Aceh pada masa rehab rekon kemarin ya, pasca tsunami 2004 itu ya. itu kan karena banyak orang asing Oke, ke Aceh yang masuk. Jadi kita ada lihat beberapa teman-teman kita tuh menikah dengan orang asing. Ya. Ya nggak ada salahnya juga ya soal ini juga sih kenyamanan dan juga ya kriteria orang masing-masing kan beda-beda juga. Tapi kan ada juga gini, tantangannya kan juga besar ya kalau kita dengan pria asing. Maksudnya tantangan secara inilah kita harus urus visa, urus ini segala tetek bengek administrasi itu. Masalah kewarganegaraan gitu ya. Kewarganegaraan lagi. Kemudian nanti pilihan ini mau tinggal di mana, mau tinggal di negara dia atau di negara kita, kayak kompleks ya. Sepertinya ya complicated dan kompleks sekali itu. Tapi sebenarnya bisa diomongin dari awal kalau dari pihak yang sudah berkomitmen ini mau menyepakati di mana, mau tinggal di mana gini, gitu. Mungkin lagi saat berkomitmen tuh kan lagi antusias tinggi kali. Lupa semua tuh dianggap bisa lah gitu ya. Ntar kita atur aja. Ntar kita atur lah gitu ya. Ternyata nggak dikebayangkan kerumitannya apa ya. Bisa jadi nanti setelah ya mudah-mudahan sih enggak, tapi ya kalau saya bayangkan setelah menikah mereka harus urus ini, harus urus itu, pulang ke sana, pulang kemari, wah berat di ongkos. Dan juga ya bermacam ininya sebenarnya, banyak tantangan. Minum Yuk minum. Itu minumnya kopi. Nggak apa-apa, yang penting saya ada juga bawa tumbler biasa. Cuma kadang-kadang sering kelupaan minum ya kan. Tapi bawa tumbler nggak pernah lupa kan?
bawa tumbler untuk ya menghindari pemakaian botol. Saya selalu bawa, kalau di tas selalu bawa. Cuma belakangan kadang-kadang saya tinggalin juga. Ada apa ya? Kadang-kadang kan ini kalau saya di kampus ada acara-acara yang nanti di acara tuh dikasih nasi kotak, dikasih itu memang sudah ada air di kotak itu. Jadi kalau saya buat tumbler lagi jadinya apa? Double kan, jadi mubazir ya. Tapi kan tumbler itu juga jadi satu ini apa ya? Identitas kita juga. Kalau kita Pak Nizar sendiri juga ini orang lingkungan, kita juga pernah menyerukan zero waste plastik. Zero waste, ya. Jadi memang gerakan untuk ya tumbler, bawa tumbler setiap hari atau setiap hari bawa goodie bag itu juga memang menjadi salah satu ruh lifestyle orang-orang lingkungan memang ya. Berat. Nah, di lingkungan ini kan Tuduh di WWF, sebuah lembaga internasional. Ada jumpai pria-pria asing di situ. Selama asing ini. Iya, itu karena memang WWF ya ada di berbagai negara. Palingan itu partners kerja gitu. Ada yang sempat dekat enggak, arti maksud saya dekat gini bukan dekat apa ya, bukan dekat untuk teman dekat iya. Enggak ada karena memang konteks kerja dan dekatnya memang kita dekat sebagai salah satu partner dalam satu divisi yang menangani satu proyek yang tapi sama. Tapi kan tadi itu ada berpikiran mungkin mencari produk asing, agak terpikir seperti itu. Sedang dalam proses kita berproses di sini masih. Ya. Dulu saya punya pengalaman juga waktu kerja di NGO asing, ada teman-teman orang bule ya, baik laki atau perempuan. Memang sih waktu itu saya nggak kepingin, nggak ada tujuan khusus untuk berakrab ria dengan mereka dan memang nggak akrab juga pada akhirnya kan. Cuma saya berpikir gini, apa ya maksudnya kenapa dulu saya nggak berakrab gitu sama mereka kan bisa jadi teman. Nah, jadi sekarang bisa jadi teman. Karena saya lihat ada juga orang-orang yang dulu kerja di lembaga asing, hari ini mereka punya teman gitu, teman-teman dari luar. Itu kan sesuatu yang menyenangkan ya. Nggak mesti berjodoh gitu. Tapi relasi gitu. itu penting karena kita nggak tahu juga ke depannya kita bakal ada di mana. Kalau ya konteksnya saya saat ini masih bekerja di situ, tapi ke depan kita nggak tahu mungkin karena relasi ini karena orang yang kita kenal dulunya ternyata rezekinya lewat dia atau ya jalan kita ke depan saya lewat dia. Saya punya teman, ini lagi-lagi cerita dia, teman. Dia mungkin relasi dia bagus dengan bule orang Belgia, dia tuh diundang ke Belgia untuk jalan-jalan. Oh, itu karena relasinya sebagai teman. Relasi. Dan saya salut gitu, waduh asik. Jadi waktu dulu saya nggak pernah mencapai level gitu, belum pernah ya. Jadi level kalau saya dalam berteman dengan sebenarnya itu adalah teman kerja. Dan tapi akhirnya kita kayak jadi bestie. Kalau sekarang kan namanya bestie. Jadi benar-benar udah bonding gitu antar orang mana nih? Ada di Belanda, dia juga ada di Kanada. Jadi teman yang ada di Kanada ini dulu kami emang satu fellowship juga waktu itu internship di Green School Bali. Jadi sempat bareng dalam satu program dan akhirnya intens komunikasi ini jadi teman dekat, teman yang memang dia cewek ya, dia memang dari Kanada. Waktu itu dia juga lagi masih single juga dia? Iya, single juga. Lama-lama kalian punya asosiasi wanita single gitu. Single juga dan dia super inilah aktif ya. Memang fokusnya dia lebih ke research gitu-gitu, research di bidang pendidikan. Nah itu tadi kayak Pak Jack cerita juga sebenarnya dari satu lingkup kerja akhirnya terbangun satu bonding yang kuat antara kita dengan si partner ini, dengan teman ini, sampai relasinya terikat itu gitu. Nggak niat untuk jadi PNS atau? Oh iya, sampai sekarang kan orang beda-beda ya passionnya ya. Karena passion saya memang dari awal, dari sejak kuliah suka sesuatu yang exploring, lebih ke arah berkontribusi langsung gitu, dan merasa
Sepertinya kerja di Tapi kan organisasi almarhum bapak internasional. dulu kan pejabat. Iya. Nggak kepingin gitu. Insya Allah kalau ada jalannya. Ada. Artinya bukan, Bukan membatasi diri kan? bukan membatasi untuk tidak sama sekali, cuman sampai detik ini masih merasa ketertarikan atau passion itu lebih ke kerja sosial atau Iya. secara Itu komunitas. kayak saya juga gitu. Orang-orang kadang nanya, kenapa Pak Ninjar nggak jadi PNS? Nah, ada orang-orang beranggapan saya ini nggak pingin PNS gitu. Atau saya bilang enggak, saya nggak lewat-lewat. Iya. Tes PNS nggak lewat-lewat. Saya juga udah pernah tes dan berkali-kali juga tes di apa dari tahap ketika lulus kuliah tes berkali-kali belum rezeki juga. Belum, ya. Artinya nggak menutup diri untuk tidak ikut, tapi kalau rezeki oke, alhamdulillah. Tapi kalau tidak, saya juga punya passion yang pengen saya kejar gitu ya. Karena memang apa ya, aktivisme ini, dunia LSM ini sebenarnya asik ya. Karena kita terus berkreasi, terus memikirkan sesuatu, mengerjakan sesuatu. Hari-hari itu kerjaan kita kan beda-beda ya. Ada kegiatan-kegiatan baru, nggak monoton ya. Cuma mungkin yang terpikir ininya keberlanjutannya itu. Keberlanjutannya benar, itu karena dia. nggak secure juga. Nggak Secure juga karena ya konteksnya kalau kerja PNS ya orang-orang mengidamkan ada jaminan sampai tua. Duduk terus pensiun. Nah, mungkin karena masih muda, masih berpikir itu mana tahu nanti udah agak lebih. Ini dalam rangka menambah umur tadi masih bisa ikut tes PNS sekarang? Masih. Tapi saya tahu nih kisaran Berarti umurnya. masih bisa dikejar ini ya. Masih bisa. Kalau mau cari secure-nya ke depan. Ya nggak salah juga, PNS juga masih bisa mengerjakan sesuatu kalau ya yang namanya orang udah punya passion di satu hal kan pasti walaupun dia sudah beda bidangnya. Misalnya ntar lewat PNS-nya di bidang lingkungan gitu ya, bisa mengerjakan hal-hal terkait lingkungan. Iya. Atau di luar itu. Tapi itu terlalu idealis tuh. Oke. Karena banyak kok kita lihat teman-teman yang lewat PNS, ujung-ujungnya mereka kerjanya administrasi gitu. Oh. Maksudnya ya. Di luar itu, maksudnya nggak bekerja. Di luar background pendidikan mereka. Artinya Ataupun kalau mereka bekerja di bidang background mereka, tapi urusan administrasi. Artinya di luar kerjaan, di luar konteks kerjaan bisa masih bergabung. Masih di pekerjaan, tetapi mereka misalnya gini lah, dia lewatnya mungkin di tempat instansi yang mengurus lingkungan, tapi kerjanya di belakang meja terus gitu, ngurusin surat jalan. Iya, administratif sekali ya. Dokumen, ngurusin kepangkatan, ya gitu-gitulah. Akhirnya beda dengan kerja-kerja dia langsung di lapangan dulunya. Kita kan kalau LSM di lapangan ada, di desk-nya juga ada untuk nyusun konsep, terus meeting-meetingnya ada, laporan konsep ada, terus menjalin network dengan teman-teman kayak di luar negeri ada kan. Jadi lengkap kompleksitasnya gitu. Lebih lengkap. Lebih opportunity change untuk belajar dan menggali hal baru itu lebih banyak didapatkan itu. Nah, selanjutnya apa nih rencananya nih? Ditanya rencana selanjutnya. Oke, kita bagilah nih. Pertama rencana karir apa nih? Rencana karir. Sebenarnya pengen berkarir di luar Aceh. Di luar Aceh. Iya. Diizinkan sama orang tua? Orang tua. Berharap iya. Sebenarnya pengen berkarir di luar karena udah dari sejak kuliah dan lulus sampai saat ini masih di sini dan pengen gitu punya pengembangan diri di self development, career growth gitu. Tapi ya nggak di sini lagi. Di luar Aceh. Masih di Indonesia. Boleh di luar negeri kalau ada kesempatan. Itu yang pengen dikejar. Tuh rencana itu karir. dalam segi karir ya. Rencana dalam segi keluarga? Iya, itu harus target ditargetkan. Dari dulu ditargetkan, ini harus nih kayaknya tahun ini. Terus meleset lagi, targetkan lagi. Extend lagi ya. Extend lagi. Nah, dari extend semoga di extend yang hari ini di menjadi wish, nggak ke extend lagi lah. Jadi setiap tahun baru kalau ada resolusinya, resolusi tahun ini apa? Masih sama dengan resolusi tahun kemarin ya. Oke lah, Judo, terima kasih banyak nih udah ngobrol-ngobrol di sini. Iya, terima kasih juga diundang. Iya, mungkin nanti kapan-kapan kita lanjutin dengan part 2-nya ya. Dengan part 2 kalau rame lanjut part 2.
dengan situasi yang baru ya. Ya, Oke. dengan wish yang sudah tercapai. Ya, mudah-mudahan. Oke. Mudah-mudahan. Demikian Ya, rekan Sago ID, sampai ketemu lagi di kesempatan lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya. It will always set you free. It's belong to the universe. There's nobody take it now. In time of sorrow,